Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan kembali tentang materi yang sudah pernah kita diskusikan, yaitu tentang model matematika, khususnya pada bagian variabel, konstanta, dan parameter, gitu ya. Saya akan menjelaskan kembali sebenarnya variabel itu apa sih, konstanta itu apa, dan apa itu parameter, gitu ya. Nah, kita ada di slide yang pertama, yaitu adalah terkait dengan variabel, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa model matematika itu ada 3 elemen yang utama, gitu ya. Yang pertama itu adalah variabel, gitu ya. Model matematika pasti memiliki variabel atau bisa memiliki variabel ya, nggak harus pasti ya, bisa memiliki variabel. Kemudian memiliki konstanta ya, bisa jadi memiliki elemen konstanta. Kemudian bisa jadi juga memiliki elemen parameter. Nah, 3 hal ini kita harus tahu persis apa itu masing-masingnya, gitu ya. Yang pertama untuk variabel, gitu ya. Variabel ini memiliki pengertian yaitu adalah apa namanya? Suatu elemen biasanya dinotasikan dengan huruf tertentu, ini yang memiliki nilai dan nilai itu dapat berubah, gitu ya. Teman-teman jangan membayangkan nilai di sini adalah nilai yang sifatnya adalah eksplisit gitu ya, nilai eksplisit dalam artian misalnya 1, 2, 3 enggak gitu ya. Artinya ini memiliki nilai gitu ya. Notasi huruf ini nanti memiliki nilai. Nilai itu bisa bebas ya, nilai bisa berapa saja gitu ya. Contohnya ini, misalnya pi sama dengan r min c gitu. Di sini ada variabel ya, variabel pi atau variabel keuntungan. Kemudian di sini ada variabel revenue gitu ya. Kemudian ini ada variabel cost gitu ya. Di mana r sama dengan pi atau keuntungan itu sama dengan revenue dikurangi dengan cost ya. Ini adalah variabel ya. Mereka semua ini angka huruf-huruf ini memiliki nilai gitu ya. Nilainya berapa? Ya itu tergantung kita nanti analisisnya gitu ya. Dan ini disebut variabel. Makanya variabel biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf tertentu ya. Misalnya P, R, C gitu ya. Contohnya ini. Nah, kemudian nanti ya teman-teman mungkin kalau di dalam istilah variabel itu nanti ada beberapa apa namanya baginya gitu ya. Ada beberapa jenisnya variabel ini. Bisa yang pertama itu bisa berupa variabel dependent dan satunya lagi berupa variabel independent ya. Kapan kita menyebut suatu variabel itu adalah variabel dependent ya di sini ya. Kita menyebut suatu variabel adalah variabel dependent saat variabel ini merupakan variabel ini menjadi akibat ya dari perlakuan yang terjadi pada variabel bebasnya. Seperti itu gitu. Jadi kalau variabel bebasnya berubah, kira-kira akibatnya bagaimana? Nah, akibat perubahannya bagaimana ke variabel dependent? Nah, itu adalah apa namanya? Variabel dependent gitu ya. Akibat ke variabel dependentnya bagaimana? Seperti itu, gitu ya. Jadi dia adalah variabel akibat. Atau bisa juga memiliki pengertian variabel dependent atau variabel terikat gitu ya. Ini adalah variabel ya yang dipengaruhi oleh variabel independen gitu ya, dipengaruhi gitu ya. Jadi nilai variabel dependent ini akan sangat bergantung pada nilai variabel independennya, gitu ya. Contohnya ini adalah variabel dependentnya adalah pi, gitu ya. Nilai pi itu akan sangat dipengaruhi oleh nilai r dan nilai c, gitu ya. Nah, itu adalah variabel dependent. Nah, kemudian bagaimana dengan variabel independen? Sebaliknya, gitu ya. Variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent ya, yang mempengaruhi gitu ya. Nah, berarti tadi kalau P ini dipengaruhi oleh R dan C ya, berarti kita bisa bilang bahwa R dan C ini mempengaruhi P gitu ya, atau mempengaruhi keuntungan gitu ya. Sehingga R dan C di sini nanti dia otomatis menjadi variabel independennya gitu ya, variabel independennya gitu. Nah, sebenarnya singkatnya biasanya sih kalau variabel dependent itu biasanya ada di kiri ya, di kiri. Misalnya P sama dengan Y sama dengan kemudian Z sama dengan gitu ya. Nah, itu biasanya di sebelah kiri itu adalah variabel dependent ya yang terikat ya. Satu variabel di kiri itu adalah variabel dependent. Kemudian banyak variabel di kanan gitu ya. Bisa R, C, kemudian variabel-variabel lainnya yang di kanan itu menjadi variabel yang bebas ya, variabel yang mempengaruhi gitu. Nah, itu disebut sebagai variabel. Nah, bagaimana dengan konstanta gitu ya? Seperti namanya konstanta dari kata konstan gitu ya. Konstan itu artinya tetap gitu ya. Nah, artinya apa? Nilai yang tetap
ya dan tidak berubah dalam suatu model matematika gitu ya. Jadi nilainya sudah ditetapkan. Nah, itu ya, ini sudah tetapkan nilai sudah ada, gitu ya, sudah valid nilainya gitu ya. Sudah kelihatan nilainya gitu ya. Nah, contohnya ini Q sama dengan 40 plus 10P gitu ya. Kita tahu persis mana konstantanya. Konstantanya adalah di angka 40 dan di angka 10 ya. Ini konstanta ini 40 sama 10. Kok bisanya konstanta, Pak? Jelas. Ini karena apa? Karena jelas dia nilainya adalah 40. Ini jelas nilainya adalah 10. Jadi sudah eksak ya, nilainya sudah eksak gitu ya. Sudah pasti, sudah tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah, inilah disebut sebagai konstanta ya. Ini 40 sama 10 ini nggak mungkin bisa berubah-ubah ya. Beda sama P, dia nilainya bisa berubah-ubah ya. Nilainya bisa 5, 6, 7 dan seterusnya ini. Makanya dia punya nilai ya, makanya dia punya nilai tertentu gitu ya. Makanya ini disebut sebagai variabel. Ini juga nanti disebut sebagai variabel, tapi ini adalah konstantanya ya. 40 sama 10 adalah konstantanya gitu. Kenapa kok konstanta? Karena dia nilainya sudah ada ya. 40 sama 10 nilai sudah ada gitu. Oke, itu adalah konstanta. Nah, konstanta itu nanti bisa dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Adik-adik dan mas mbak semuanya, konstanta bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah konstanta yang menjadi menjadi satu dengan variabel gitu ya. Ini ya, konstanta yang menjadi satu atau melekat pada variabel, dan konstanta yang berdiri sendiri sebagai satu elemen yang independen gitu ya. Contohnya ini adalah angka 40. Ini 40 ini adalah konstanta yang menjadi elemen yang independen ya. Dia tidak terikat oleh siapapun. Ya, ini disebut sebagai konstanta aja gitu ya. Tetapi saat konstanta itu melekat pada suatu variabel tertentu, dia akan menjadi koefisien gitu ya. Dia bisa disebut sebagai koefisien. Pak, bisa juga disebut konstanta? Nggak bisa gitu ya. Ini konstanta dari P gitu ya. Tapi lazimnya biasanya kalau suatu konstanta melekat pada suatu variabel, dia disebut sebagai koefisien gitu ya. Itu. Jadi jangan bingung ya antara konstanta sama koefisien gitu. Ini adalah konstanta sekaligus koefisien dari P gitu ya. Nah, selanjutnya tentang parameter gitu ya. Parameter itu apa sih gitu ya? Parameter itu adalah konstanta yang belum memiliki nilai ya. Konstanta berarti dia bisa bentuknya koefisien yang belum bernilai juga termasuk dalam parameter gitu ya. Contohnya ini ya. Contohnya ini ya. Contoh ini adalah A ditambah BP gitu ya. Nah, B ini kan kalau ada nilainya itu disebut sebagai koefisien ya. Misalnya ada nilainya 1, 2, 3 atau 40 dan seterusnya gitu ya. 10 dan seterusnya gitu ya. Ini nanti menjadi menjadi koefisien kalau ada nilainya. Tetapi kalau tidak ada nilainya seperti ini ya, nilainya hanya B gitu aja ya. B tok ya, B kecil tok gitu ya di sini ya, melekat pada P gitu ya. Ini nanti menjadi parameter di sini gitu ya. Kemudian A di sini juga menjadi parameter karena belum punya nilai gitu ya. Nah, inilah disebut sebagai parameter. Mudahnya seperti itu gitu ya. Saya lagi, variabel itu biasanya berbentuk huruf gitu ya, dinotasikan dengan huruf ya di sini ya. Dinotasikan dengan huruf dan memiliki nilai tertentu gitu ya. Nilainya bisa berbagai macam gitu ya. Tetapi kalau konstanta dia sudah berbentuk nilai yang tetap ya, nilai yang exact gitu ya, nilai yang pasti gitu ya. Nilai yang pasti adalah konstanta. Tetapi kalau parameter itu adalah konstanta yang belum memiliki nilai gitu ya, belum memiliki nilai yang pasti, itu disebut sebagai parameter gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara variabel, konstanta, dan parameter gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, penjelasan ini itu bisa memberikan informasi lagi pada teman-teman, memberikan wawasan ya, memberikan pengetahuan lagi untuk teman-teman belajar lagi gitu ya, belajar lagi tentang apa itu variabel, konstanta, dan parameter. Baik, demikian materi saya tentang variabel, konstanta, dan parameter dalam model matematika. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.